Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi terkait turunan fungsi aljabar. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu melalui model discovery learning berbantuan Powtoon. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi naik dan fungsi turun dengan benar, sehingga nilai karakter aktif dan percaya diri semakin berkembang. Yang kedua, siswa dapat membedakan interval fungsi naik atau fungsi turun berdasarkan turunan pertama suatu fungsi dengan benar, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Yang ketiga, siswa dapat memberi contoh dan bukan contoh dari fungsi naik atau fungsi turun dengan benar, sehingga nilai karakter aktif dan percaya diri semakin berkembang. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait fungsi naik atau fungsi turun dengan konsep turunan pertama suatu fungsi dengan benar, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Adapun penilaian hasil belajar pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu terbagi menjadi 3. Terdapat penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kita akan membahas terkait fungsi naik dan fungsi turun. Nah, yang pertama kita akan bahas fungsi naik terlebih dahulu. Misalkan terdapat bidang kartesius dengan fungsi fx yang memiliki dua titik, yaitu x1 dan fx1, kemudian x2 dan fx2. Dari kedua titik ini dapat dilihat bahwa fungsi f dikatakan naik jika x1 kurang dari x2 berlaku untuk fx1 kurang dari fx2. Dari dua titik ini dapat digambar garis lurus yang melalui kedua titik. Kemudian dapat dicari gradien atau kemiringannya, yaitu dengan depan dibagi samping. Kemudian lihat arahnya, positif semua. Sampingnya mengarah ke kanan berarti positif, dan depannya mengarah ke atas berarti positif. Maka gradiennya adalah lebih besar dari 0. Sehingga f aksen x lebih dari 0, yaitu berarti positif. Maka fungsi f dikatakan naik apabila f aksen x lebih dari 0 pada interval tertentu. Kemudian kita akan bahas terkait fungsi turun. Misalkan terdapat bidang kartesius dengan fungsi fx yang memiliki dua titik, yaitu x1 dan fx1, kemudian x2 dan fx2, maka dari kedua titik dapat dilihat bahwa fungsi f dikatakan turun, yaitu jika x1 kurang dari x2 berlaku untuk fx1 lebih dari fx2, maka ternyata berlawanan. Nah, dari kedua titik ini dapat digambarkan garis lurus yang melalui dua titik. Kemudian dapat dicari kemiringannya, yaitu dengan depan dibagi samping. Kemudian lihat arahnya. Sampingnya ke kiri berarti bernilai negatif, dan depannya ke atas berarti bernilai positif. Maka positif dibagi negatif adalah negatif, sehingga gradiennya adalah negatif atau kurang dari 0. Sehingga f aksen x kurang dari 0, yaitu bernilai negatif. Maka fungsi f dikatakan turun apabila f aksen x kurang dari 0 pada interval tertentu. Agar semakin paham, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini soalnya yaitu tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu f aksen x-nya, dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga kita peroleh 2x pangkat 3 turunannya 6x pangkat 2, 3x pangkat 2 turunannya 6x, kemudian negatif 12x turunannya negatif 12, dan 7 ini kan tidak memuat variabel ya, hanya berbentuk konstanta sehingga bernilai 0. Jadi turunannya adalah 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12. Kita akan selesaikan dulu untuk yang fungsi naik. Ingat ya, syarat fungsi naik yaitu jika f aksen x lebih dari 0. Maka di sini kita substitusikan turunan pertamanya kan, yaitu 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12 lebih dari 0. Kemudian kita sederhanakan dengan semuanya dibagi 6, sehingga kita peroleh x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 lebih dari 0. Nah, kemudian dapat kita faktorkan menjadi x dikurang 1 dikali x ditambah 2 lebih dari 0, sehingga kita peroleh x dikurang 1 itu sama dengan x sama dengan 1, kemudian x ditambah 2 yaitu x sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita gambar garis bilangan. Kemudian kita letakkan batas-batas yang kita sudah ketahui tadi. Untuk yang bernilai kecil diletakkan di sebelah kiri dan yang bernilai besar diletakkan di sebelah kanan. Di sini tandanya berlubang karena lihat ini syaratnya itu tandanya hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Selanjutnya kita akan cek tanda untuk masing-masing daerah. Misalkan x sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengecek daerah yang tengah,
yaitu 0. Tadi kan diperoleh hasil terakhirnya yaitu X dikurang 1 dikali X ditambah 2. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam hasil tersebut, sehingga diperoleh 0 dikurang 1 dikali 0 ditambah 2. 0 dikurang 1 itu kan negatif 1, kemudian 0 ditambah 2 adalah 2, sehingga negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. Nah, di sini kan hasilnya negatif ya, berarti daerah tengahnya negatif, sehingga kita dapat ketahui juga bahwa daerah kiri dan kanannya adalah positif. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa daerah sebelah kiri itu kan bernilai positif, berarti itu termasuk fungsi naik. Kemudian daerah tengahnya adalah negatif, berarti itu kan termasuk fungsi turun. Yang daerah kirinya bernilai positif, yaitu berarti termasuk fungsi naik. Maka kita peroleh interval fungsi naik, yaitu himpunan X demikian hingga X kurang dari negatif 2 di daerah sini, atau X lebih dari 1, yaitu daerah sini, dengan X merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk fungsi turun. Caranya sama dengan yang tadi fungsi naik, hanya saja beda di syaratnya. Fungsi turun memiliki syarat yaitu f aksen X kurang dari 0. Maka di sini kita substitusikan turunan pertamanya yaitu 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12 kurang dari 0. Nah, kemudian semuanya kita sederhanakan dengan dibagi 2, yaitu kita peroleh x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 kurang dari 0, sehingga dapat kita faktorkan yaitu x dikurang 1 dikali x ditambah 2 kurang dari 0, sehingga kita peroleh batasnya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2. Nah, kemudian kita gambar garis bilangan sama seperti yang tadi. Untuk yang kecil disimpan di sebelah kiri yaitu negatif 2, dan yang bernilai besar disimpan di sebelah kanan yaitu 1. Di sini juga tandanya itu berlubang karena di sini lihat lambangnya itu kurang dari, tidak ada sama dengannya. Kemudian cek tanda. Masih sama seperti yang tadi, kita akan mengecek tandanya di daerah yang tengah yaitu pada saat x sama dengan 0. Kita substitusikan ke hasil yang terakhir tadi yaitu x dikurang 1 dikali x ditambah 2, sehingga kita peroleh jika x-nya sama dengan 0 adalah 0 dikurang 1 dikali 0 ditambah 2, itu sama dengan negatif 2. Nah, daerah tengahnya itu kan bernilai negatif, maka daerah kanan dan kirinya itu bernilai positif. Nah, kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa yang bernilai positif di sini sebelah kiri ini merupakan fungsi naik, kemudian yang fungsi turun itu yang bernilai negatif yang daerah tengah, dan kemudian yang di sebelah kanan itu bernilai positif, maka fungsinya adalah fungsi naik. Dari garis bilangan dapat diketahui bahwa yang termasuk fungsi turun yaitu yang berada di daerah tengah, sehingga interval fungsi turun yaitu himpunan X demikian hingga X lebih dari negatif 2, X kurang dari 1, di mana X merupakan anggota bilangan real. Agar kalian semakin paham terkait materi fungsi naik dan fungsi turun ini, selanjutnya akan dibentuk kelompok dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Adapun petunjuk pengerjaan LKPD ini, yang pertama, bacalah setiap langkah pada LKPD dengan seksama. Yang kedua, carilah referensi dari buku, internet, atau sumber lain untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Yang ketiga, amatilah permasalahan yang terdapat pada LKPD kemudian diskusikan bersama kelompokmu. Yang keempat, bertanyalah pada guru jika ada yang kurang paham. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, selamat dan semangat mengerjakan LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.